Halo football lovers, pernah gak sih kepikiran kenapa banyak pemain Indonesia yang hijrah ke Liga Thailand? Dari mulai Asnawi sampai Arhan, mereka lebih pilih berkarir di sana ketimbang melanjutkan karir di Liga Jepang, Korea, atau bahkan Eropa. Mulai dari kualitas liga, budaya yang mirip, sampai peluang karir. Apa sih yang bikin mereka tertarik bela klub di sana? Jangan sampai ketinggalan konten dari Sportbee. Like, komen, dan subscribe sampai nyalain lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan info menarik seputar sepak bola. Thailand sampai saat ini masih jadi raja sepak bola ASEAN. Tim Gajah Putih itu lebih unggul dari segi persaingan level antar klub. Mulai dari True Bangkok United hingga Buriram United menjelma sebagai klub elit Asia. Jika dibandingkan dengan Indonesia, tentu cukup jauh levelnya. Saat ini klub Liga Indonesia hanya mampu mengirim wakilnya di level AFC Champions League 2. Berbeda dengan Thailand, di mana punya perwakilan di level AFC Champions League Elite. Thai League One atau Liga 1 Thailand punya level kompetisi yang bisa dibilang lebih terorganisir dibandingkan dengan Liga 1 Indonesia. Mereka punya infrastruktur yang lengkap, mulai dari stadion yang terawat, rumput yang berkualitas, fasilitas klub pun cukup lengkap, fitness center hingga hotel dalam stadion pun dimiliki. Kontestan Thai League seperti Muang Thong United, Buriram United, dan Chonburi FC berusaha sebaik mungkin untuk melatih pemain muda mereka agar mereka dapat bersaing dengan pemain asing yang memiliki fisik yang bagus. Pengembangan ini telah menghasilkan pemain seperti Terasil Dangda, Chandratim Songkrasin, dan Teraton Bumatan yang kini menjadi pemain yang dapat bersaing di Asia dan menjadi tulang punggung timnas Thailand. Ketiganya juga bersinar di Liga Jepang. Pada tahun 2019, Teraton Bumatan menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang berhasil menjadi juara J-League One bersama Yokohama F. Marinos. Berasal dari wilayah yang sama, yakni Asia Tenggara, baik Thailand maupun Indonesia punya gaya bermain yang gak jauh beda. Mengandalkan kecepatan, para pemain Indonesia terbiasa bermain seperti ini. Jika dilihat, banyak pemain lokal Indonesia yang lincah dan cepat. Ini membuat lebih mudah untuk beradaptasi. Karena sama-sama berasal dari benua Asia, dari segi budaya pun perbedaannya tak mencolok. Dari mulai jenis makanan dan gaya hidup lebih familiar. Para pemain Indonesia yang hijrah ke Thai League terbilang banyak mendapatkan menit bermain. Pratama Arhan meski terbilang cukup muda, pemain yang punya jurus lemparan maut ini perlahan mulai menunjukkan taringnya. Setelah minim kesempatan di Liga Jepang bersama Tokyo Verdy dan Liga Korea Selatan bersama Suwon FC, Arhan Pratama mulai menemukan ritme terbaiknya bersama True Bangkok United FC. Bahkan baru-baru ini, ia mencatatkan assist cantik saat melawan Sydney FC pada lanjutan AFC Champions League 2. Jauh sebelum Arhan, rekan setimnya di timnas Indonesia sudah merumput di Liga Thailand. Asnawi Mangku Alam Bahar, bek kanan asal Makassar ini membela Port FC. Penampilannya pun cukup impresif. Kemampuan membangun serangan dari sektor sayap kanan membuat pemain berusia 25 tahun ini kerap mengisi pos utama. Di level ASEAN, Asnawi bisa dibilang sebagai salah satu bek kanan terbaik. Jika kita tarik ke belakang, jauh sebelum Asnawi dan Arhan, Liga Thailand memang tercatat ramah bagi para pemain asal Indonesia. Yanto Basna lebih dulu mencicipi iklim kompetisi negeri Gajah Putih. Tercatat bek asal Papua itu pernah membela 3 klub berbeda. Ada lagi yang lebih kenyang pengalaman, yaitu Victor Ibunevo. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu pernah memperkuat 5 klub Thailand yang berbeda, mulai dari tahun 2012. Sebenarnya masih banyak pemain Indonesia yang merumput di Liga Thailand. Ryuji Utomo, Todd Rivaldo, Terence Puhiri. Bahkan bukan hanya pemain lokal Indonesia saja, pemain naturalisasi juga tercatat pernah merumput di Liga Thailand. Tentu ini membuktikan bahwa pemain lokal Indonesia bisa bersaing di kasta tertinggi sepak bola Thailand. Dampaknya pun cukup terasa.
kualitas pemain dapat meningkat karena menghadapi lawan yang lebih kuat dan kompetitif. Bukan tak mungkin penampilan mereka yang konsisten dapat membuka peluang karir internasional yang lebih tinggi. Dengan status sebagai pemain asing, tentu mereka harus membuktikan kalau punya kualitas jauh di atas pemain lokal Thailand. Bahasa juga menjadi kendala utama di dalam tim. Meskipun punya budaya yang hampir mirip, tetapi tetap saja komunikasi dalam tim menjadi hal krusial. Tekanan dari fans juga cukup besar. Sepak bola Thailand terkenal punya basis fans yang cukup fanatik. Para pemain yang tak konsisten dalam sekejap bisa saja langsung kehilangan tempat di dalam tim utama. Liga Thailand memang menawarkan banyak keuntungan bagi para pemain Indonesia, mulai dari infrastruktur yang mendukung, gaji yang tinggi, dan gaya bermain yang terbilang cocok. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah pemain Indonesia harus lebih banyak berkarir di Liga Thailand? Kasih pendapat kalian di kolom komentar.